Hello Bim Indo. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar langkah-langkah dasar untuk move, copy, rotate, mirror, dan lain sebagainya. Serta menjelaskan fungsi mouse pada Archicad. Berikut cara penggunaan mouse pada software Archicad. Fungsi klik kiri ialah untuk memilih suatu menu, memilih elemen gambar, mengeblok suatu area, dan lain sebagainya. Selanjutnya fungsi klik kanan ialah untuk mengeluarkan beberapa pilihan, dari paste, trace, dan lain sebagainya. Selanjutnya fungsi klik tahan, pada scroll ialah, untuk memindahkan atau menggeser area kerja. Lalu fungsi scroll ialah untuk zoom in, dan zoom out area kerja. Berikut cara penggunaan mouse pada proyeksi 3D. Memilih elemen gambar, mengeblok suatu area, dan lain sebagainya. Selanjutnya fungsi klik kanan ialah untuk mengeluarkan beberapa pilihan, dari selection setting, delete, move, layer, dan lain sebagainya. Selanjutnya fungsi klik tahan, pada scroll ialah, untuk memindahkan atau menggeser area kerja. Selanjutnya tekan huruf O pada keyboard. Lalu klik kiri tahan. Ini merupakan cara untuk orbit pada proyeksi 3 dimensi. Lalu fungsi scroll ialah untuk zoom in, dan zoom out area kerja. Itulah tadi beberapa kegunaan mouse pada Archicad. Selanjutnya kita mencoba fungsi dasar-dasar lainnya. Pertama fungsi move. Caranya select terdahulu elemen yang akan dipindahkan, lalu tekan Ctrl dan D secara bersamaan. Klik poin pertama ke poin kedua atau poin yang dituju. Selanjutnya tekan Ctrl, Shift dan D secara bersamaan untuk menduplikasi suatu elemen. Klik poin pertama ke poin kedua atau poin yang dituju, untuk menggandakan. Dalam menduplikasi elemen, kita dapat pula menginput jarak yang diinginkan. Misalnya kita beri jarak 3000 mm. Cara lain untuk memindahkan yaitu dengan select elemen, klik salah satu poin, dan akan muncul pilihan. Kita drag atau geser supaya lebih jelas. Muncul beberapa pilihan. Saya coba pilih icon move. Selain itu kita dapat memilih icon lain untuk merubah panjang pendek elemen yang dipilih. Selanjutnya cara merotasi atau memutar. Pertama select elemen yang akan dirotasi. Lalu tekan Ctrl dan E secara bersamaan. Klik titik atau pusat rotasi. Dan putar sesuai kebutuhan. Kita juga dapat menginput besar sudut rotasi. Misalnya 45 derajat. Selanjutnya cara merotasi dan duplikasi, atau dapat disebut rotate copy. Caranya tekan Ctrl, Shift dan E, secara bersamaan. Bisa juga dengan cara menekan Ctrl dan E, setelah itu langsung tekan Ctrl lagi. Klik titik atau pusat rotasi. Dan putar sesuai kebutuhan. Selanjutnya mirror. Caranya pertama-tama select elemen, tekan Ctrl dan M, secara bersamaan. Lalu klik salah satu poin yang berfungsi sebagai pusat mirror. Selanjutnya cara mirror copy. Select elemen, lalu tekan Ctrl, Shift dan M, secara bersamaan. Lalu klik salah satu poin sebagai pusat mirror copy. Cara lain untuk mirror sebagai berikut. Select elemen, lalu klik salah satu poin. Dan muncul beberapa pilihan. Pilih icon mirror, lalu klik salah satu poin sebagai pusat mirror.
Tekan Ctrl untuk perintah mirror copy. Icon plus di dekat kursor merupakan tanda untuk copy atau duplikasi. Tekan Ctrl lagi untuk membatalkan mirror copy. Dan saya pilih tekan Ctrl lagi agar menjadi mirror copy. Berikut cara lain untuk move, copy, mirror, dan lain sebagainya. Pertama-tama select elemen dan klik kanan, lalu pilih move, dan terdapat beberapa pilihan atau perintah. Misalnya drag, copy, mirror, dan lain sebagainya. Saya coba pilih drag multiple copy. Klik poin pertama, lalu klik bebas sesuai keinginan untuk duplikasi. Selanjutnya kita simulasikan cara multiple copy. Pertama select elemen lalu tekan Ctrl dan huruf U secara bersamaan. Cara lain untuk memunculkan tampilan multiple copy, dengan klik kanan pada elemen, lalu pilih move, dan pilih multiple. Atau dengan cara select elemen, lalu klik salah satu poin. Setelah itu muncul beberapa pilihan. Dan pilih icon multiple copy. Selanjutnya cara menggunakan multiple copy. Pertama drag, lalu incerment and spread. Lalu OK. Klik poin pertama. Dan beri jarak 1500 mm ke poin kedua. Lalu arahkan kursor ke kanan sesuai panjang jarak yang dibutuhkan. Lalu klik kiri, jika sudah sesuai. Maka elemen-elemen tersebut berjejer, dan memiliki jarak yang sama, sebesar 1500 mm. Selanjutnya jenis multiple copy distribute. Lakukan langkah seperti sebelumnya. Dan pilih distribute. Jangan lupa masukkan jumlah elemen yang akan didistribusikan. Saya coba input sebanyak 5. Lalu OK. Klik poin pertama, lalu arahkan kursor ke poin kedua, atau akhir dari distribusi elemen. Terlihat terdapat 5 distribusi elemen yang muncul. 1, 2, 3, 4, 5, dan klik untuk mengakhiri distribusi. Selanjutnya multiple copy rotasi. Pilih rotate, lalu pilih incerment and spread. Lalu OK. Pilih dan klik salah satu poin, sebagai pusat rotasi. Lalu arahkan kursor melingkar. Saya coba klik dan pilih pada kemiringan 45 derajat. Lalu klik. Setelah itu arahkan kursor melingkar. Dan klik untuk mengakhiri. Selanjutnya multiple copy, dengan cara lain. Lakukan langkah seperti sebelumnya, dengan merubah pengaturan menjadi rotate to path. Lalu OK. Klik salah satu poin, sebagai pusat rotasi. Saya coba klik dan pilih pada kemiringan 45 derajat, lalu klik. Setelah itu arahkan kursor melingkar. Dan klik untuk mengakhiri. Selanjutnya multiple copy elevate, yang berfungsi untuk menduplikasi secara vertikal. Rubah ke proyeksi 3D. Select elemen, lalu tekan Ctrl dan U secara bersamaan. Pilih multiple copy elevate, lalu pilih incerment and spread, lalu OK. Cara yang dilakukan sama seperti sebelumnya. Klik poin pertama lalu arahkan kursor secara vertikal. Dan jika diarahkan secara horizontal maka tidak bisa. Selanjutnya saya beri jarak 4500 mm, dan Enter. Lalu arahkan kursor secara vertikal sesuai kebutuhan. Dan klik untuk mengakhiri. Baik, itulah beberapa cara untuk memindahkan, menduplikasi, merotasi, atau langkah-langkah dasar lainnya, pada software Archicad. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa kembali.